Kemudian peminatan terutama di bidang productivity, quality, advanced manufacturing, dan cost management. Mungkin itu visi singkat dari Prognosis. Kepada Prognosis diberikan waktu sampai 30 menit. Silakan. Jadi kita nanti pemaparan ketiga pembicara, baru nanti diskusi di akhir. Ya, tadi dikatakan S2 saya 2, yang satu di ITB dan yang satu lagi di Australia. Nah, ini yang akan saya ceritakan perbandingan di dua tempat itu. Ya, mudah-mudahan waktunya tidak lebih dari 30 menit, karena biasanya saya malah kurang dari jadwal yang ada begitu ya. Oke. Nah, judul yang akan saya jelaskan adalah strategi cerdas penyelesaian tesis tepat waktu. Kenapa kok cerdas? Karena kita perlu memikirkan bukan hanya strategi yang tidak bisa diterapkan, tetapi strategi yang benar-benar bisa kita terapkan gitu ya. Materi yang saya bawakan ini sudah saya upload ke website saya. Di bawah ada tulisan moseselsinggih.org /narasumber. Tapi setelah saya upload, ternyata ada tambahan satu slide lagi. Jadi yang saya presentasikan ini lebih lengkap daripada yang ada di sini. Nanti akan saya banyak di Perpustakaan Pusat ITB banyak, tetapi masih terbatas begitu ya. Cukup banyak, masih terbatas. Pada saat di Australia banyak sekali, ya. Kita bisa, kalau di perpustakaan saya tidak ada, maka saya bisa meminta interlibrary loan, artinya dipinjamkan dari perpustakaan yang lain. Jurnal banyak, meskipun sama seperti di Indonesia, masih hard copy, ya. Tetapi saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang mahasiswa S2 saat ini, yang di tahun-tahun sekarang, salah ini 2019, 2020 ya. Ini salah ini. 2020, jurnal di Indonesia kan sudah banyak sekali. Ya. Kalau kita ngetik dari Google, itu pun juga kita bisa mendapatkan jurnal-jurnal. Yang hadir pada kesempatan hari ini, saya lihat di chat sudah 143, tapi masih terus masuk. Jadi memang semangat ya kelihatannya peserta. Nanti di diskusi mungkin kita buka kesempatan seluas-luasnya ya. Jadi saya memang ini tidak di chat, jadi pertanyaan nanti kita kasih kesempatan ke masing-masing peserta untuk langsung menanyakan ke Prognosis. Lihat ya ininya, layarnya ya. Ya, Pak. Ya, baik. Sudah Prof. Ya. Bisa, ya. Nah, ini terima kasih kepada panitia, khususnya kepada Mbak Sawarni yang memberikan kesempatan untuk saya berbagi ya tentang kiat cerdas memilih topik riset untuk tesis. Tadi Pak Boses sudah menyampaikan tentang penggunaan waktu dan juga untuk bisa memperbaiki diri. Apa menurut kita tentang topik tadi? Planning. Apa yang harus kita lakukan? Drafting. Kemudian reflecting. Kemudian kita harus review lagi. Ini juga ada lagi literasinya. Revision. Kalau memang kurang memuaskan, kita lakukan lagi planning dan sebagainya. Magister. Saya mohon izin menyiapkan PowerPoint saya dulu. Dalam kategori penelitian kompetitif nasional di skema nomor 4, yaitu skema penelitian pasca sarjana. Nah, kemudian skema penelitian pasca sarjana ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah penelitian tesis magister yang sekarang mau saya sharingkan ini. Yang 2, 3, 4 saya skip saja. Nah, apa itu penelitian tesis magister? Tadi Pak Togar sudah menyampaikan bahwa pertama kali itu memang harus menentukan topiknya dulu. Nah, kalau materi tesis kita itu nanti akan kita submitkan dalam penelitian tesis magister ke hibah DRPM, maka substansi penelitian itu harus mengacu kepada bidang fokus yang sudah ditentukan. Ada 10 bidang fokus, mulai dari kemandirian pangan, penciptaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, hingga ke 10
sosial, humaniora, seni budaya, dan pendidikan. Kemudian jangka waktu penelitiannya 1 tahun dengan besaran biaya maksimal 40 juta. Nanti menunggu persetujuan dan kita akan tunggu evaluasi, biasanya diumumkan di awal tahun. Jadi untuk tahun 2021, ini bulan-bulan depan rasanya sudah insya Allah akan dibuka gitu ya. Kemudian nanti kita submit proposal yang tebalnya itu tidak lebih dari 20 halaman sebetulnya. Cukup simple untuk bisa diikuti oleh teman-teman semua di program magister. Oh, Pak Itno ya? Pak Itno dulu ya. Oke, Pak Itno. Silakan disebutkan, ya, Waalaikumsalam, disebutkan nama dan institusinya ya. Jelas? Suara saya? Jelas. Oke. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berterima kasih diberi kesempatan. Tanyanya langsung saja kepada Prof. Togar dan Prof. Moses. Prof. Togar, di dalam penyelesaian tesis itu yang sangat dominan stakeholder-nya adalah dosen pembimbing. Saya mohon begini ya, jadi sering kejadian bahwa dosen pembimbing itu masuk terlalu dalam sehingga tujuannya luarannya dari tesis itu adalah sangat signifikan karena nanti luarannya itu di artikel adalah ada nama dosen pembimbing. Nah, akibatnya tesis itu dimohon atau dibuat sedemikian rupa sehingga mempersulit mahasiswa karena pengen sesempurna mungkin luarannya menjadi luaran yang bagus di artikel atau jurnalnya. Maka mohon izin kepada Prof. Togar bagaimana strategi supaya kita bisa merayu dosen pembimbing agar paling tidak sukalah terhadap mahasiswa. Karena saya yakin ketika diminta sesempurna mungkin mahasiswa itu pasti kecapean, Prof. Karena luarannya harus sesuai dengan pemikiran pembimbing. Lah itu menjadi problem. Saya itu orang teknik yang bekerja di politik, Prof. Jadi pikirannya selalu curiga saja kayak gitu. Kemudian kepada Prof. Moses, pertanyaannya begini, Prof. Kita itu orang teknik yang sangat ahli dalam membuat desain, membuat produk. Tetapi problemnya adalah kita tidak bisa menulis. Itu adalah masalah juga bagi kami. Kami itu kalau membuat produk pasti bagus, tapi ketika diminta untuk menjadi sebuah tulisan, itu jadi masalah bagi kami. Jadi apakah ada solusi bagi kami orang yang ahli di dalam pembuatan produk? Artinya pemikirannya pasti ngawur, kalau dibikin membuat produk pasti bagus, tapi ketika disuruh untuk menulis pasti kacau. Jadi barangkali nanti ada sebuah luaran riset, Prof, yang memang isinya itu tidak terlalu metodik banget. Mohon maaf, kita membuat produk bagus, tetapi ketika dibuat sebuah tulisan akhirnya metodenya VFD dan lain sebagainya itu kacau di dalam tulisan, Prof. Tidak sebagus produk yang dibuat. Mohon nanti diberikan saran oleh Prof. Moses. Itu aja, terima kasih. Saya tidak tanya ke Pak Lukman, itu guru saya, mohon maaf. Oh, oke. Berarti Pak Itno dari ITATS ya? Oke. Saya alumni ITAT. Oh, alumni ITATS. Oke. Mungkin dibuka dulu untuk yang kesempatan berikutnya, silahkan langsung. Ada yang ingin bertanya? Enggak apa-apa, ntar sambil. Ya, 3 pertanyaan dulu, 3 pertanyaan. Yang lainnya, ini sekarang 148 yang aktif ya. Oke, kalau masih belum, mungkin yang lain masih memikirkan ya. Silakan Prof. Togar, Prof. Moses dulu tadi ya, tuntutan dosen yang terlalu tinggi itu mungkin bisa dikomentari karena saat ini juga di Zoom ini hadir beberapa dosen juga dari kita. Jadi mungkin bisa mendengarkan juga. Prof. Togar dulu, Bu. Oh, mau Prof. Togar. Oke, silakan Prof. Togar. Negosiasi. Ya, terima kasih Mas Sawarni dan Mas Moses. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa berkomunikasi ya, kalau saya mengatakan atau mengkonvinsi, ya, meyakinkan dosen pembimbing itu. Nah, bagi saya sih, karena saya dari perspektif dosen pembimbing, sebetulnya dosen pembimbing itu sangat simpel gitu ya. Dia pingin bahwa hasil dari tesis ini nanti bisa publishable gitu. Jadi sebetulnya yang mau mereka inginkan adalah jangan garbage in, garbage out gitu. Itu aja sebenarnya ada di kepala mereka. Nah, cuman memang ada perbedaan persepsi antara pembimbing dan juga mahasiswa ini.
Nah, oleh karena itu perlu kita mempunyai dasar yang sama. Ini kalau saya melihat trik yang pertama, dasarnya sama apa? Yang pertama tadi saya katakan, kita itu kalau mau cepat maju ya, seperti Korea, mereka menggunakan pola-pola, template. Kalau orang Prancis, mereka mulai dari nol. Buat 1, 2, 3, 4, muter lagi. Makanya banyak filosofi Foucault dan sebagainya itu datang dari Prancis. Tapi orang Korea, bahkan orang Jepang itu pakai template. Dan saya melihat template ini salah satu alat komunikasi. Kadang-kadang pembimbing itu pun tidak fair ya. Dia tidak menunjukkan mau kemana gitu ya. Arah-arahnya. Kadang-kadang kan kita, itu kan budaya timur ya, ujung-ujungnya belum jelas gitu ya, bahwa dia mau nembak yang mana, naksir yang mana, itu juga susah gitu orang Indonesia itu ya. Naksir yang mana gitu, dia dekatin ini, bingung gitu ya. Jadi pembimbing juga harus bisa ditanyakan aja, mau yang mana memang, kalau kita memang siap. Nah yang ketiga tentunya konfirmasi, setelah kita lakukan, apakah ini yang maksud Bapak? Apakah ini? Terus moving ke depan gitu. Kalau belum bisa juga, ya, kembali lagi tadi ke template, kembali lagi tadi ke target tadi. Prof. Moses, mungkin Ya, bisa ditambahkan. Terima kasih juga pertanyaannya Pak Ibnu. Pak Ibnu kok bisa tahu saya nggak bisa nulis, Pak? Ya, tiap-tiap orang pasti punya kelemahan, tiap-tiap orang punya kekuatan. Ya, salah satu kelemahan saya tidak bisa nulis. Ya, tapi keunggulan saya adalah bisa atau mudah sekali mengetahui ketidakkonsistenan yang ditulis orang. Ya. Jadi kalau Pak Yitno menulis lalu saya baca, saya akan dengan mudah mencari yang mana. Terutama kesalahan dalam spelling. Ya, kesalahan dalam spelling saya tidak usah membaca, tetapi saya melakukan skimming. Saya sudah mengetahui kesalahan spelling bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, tetapi untuk nulis saya sukar sekali. Kalau karena sukar, memang tiap orang punya kelemahan masing-masing. Ya, saat ini saya bercerita dulu sedikit ya. Saat ini saya punya mahasiswi S3 yang nulisnya cepet sekali, Pak. Jadi di depan saya, kamu tambah ini, cepet sekali. Tapi ada tetapinya. Yang ditulis itu ya sudah ditulis di atas, terus lagi di bawah, terus lagi di mana, dengan kata-kata yang lain, bingung saya akhirnya. Ya, memang butuhkan waktu yang lama, tapi sekali lagi setiap orang mesti punya keunggulan, punya kelemahan. Ya, nggak apa-apa. Ya, Pak Yitno unggul dalam hal menciptakan, tapi tidak unggul dalam menulis. Ya sudah, nggak apa-apa. Dan Ibu yang dosen-dosen, kalau saya harus tahu mahasiswa saya bisanya apa. Kalau mahasiswanya tidak terlalu mampu, ya saya tidak akan nuntut tinggi-tinggi. Daripada dia frustrasi, nanti malah tidak meneruskan lagi, harus lebih baik diluluskan. Tapi bagi yang mampu, saya paksakan sampai setinggi mungkin. Bagi Bapak dan Ibu pembimbing, tolong jangan tadi kata Pak Yitno, rasanya seenaknya sendiri aja gitu ya, janganlah ya. Oke, terima kasih Bu Sawarni, Pak Yitno. Terima kasih Prof. Moses, Prof. Togar. Jadi memang kalau Prof. Togar sama Prof. Moses kan dari perguruan tinggi negeri ya, mungkin agak beda karakternya dengan mahasiswa kita di swasta. Jadi mereka kan sambil kerja juga, sehingga memang ada keterbatasan waktu. Tapi tadi benar yang kata Prof. Moses itu yang terkait dengan kemampuan mahasiswanya ya. Jadi sama kita juga sudah mulai menerapkan seperti itu. Ya kalau memang nggak mampu di A, nggak kita paksakan di A begitu loh Prof. Nah, jadi kayak kemarin juga saya lihat misalnya ada mahasiswa udah bolak-balik keluarnya itu juga. Oh ya sudah ini levelnya di B misalnya ya. Di B. Ya sudah. Oke, Pak Bayu silakan Pak Bayu. Pak Bayu dari mana? Saya Bayu dari MTI UMB. Mercubuana MTI berapa Pak? MTI 26 Bu. Oh oke, yang Meruya ya berarti ya kayaknya ya. Iya yang Meruya. Silakan. Pergi Bu. Bentar. Ya. Ini baru semester 1 berarti ya, baru semester 1 ya. Semester 1 masuk semester 2. Oke silakan Pak.
saya punya ide untuk proyek-proyek tertentu lah. Kalau saya berbicara ke dosen atau ke peneliti lain gitu, mungkin nggak sih ide kita itu dipakai orang lain seperti itu? Ada etika untuk pemakaian ide atau gimana? Karena kan posisi saya sebagai mahasiswa atau mungkin bukan bekerja di bidang peneliti, akan sulit untuk dapat channel, mungkin sponsor dana atau laboratorium atau apapun. Halo, Bisa Pak, udah jelas Pak. untuk proposal PTM ditujukan kepada siapa? Itu submitnya lewat online, namanya Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Jadi tidak perlu ditujukan ke mana-mana. Jadi ketika Bapak nanti sudah siap proposalnya, lalu kolaborasi dengan dosen pembimbing, maka dosen pembimbing selaku ketua pengusul akan mengentrikan melalui password beliau, Pak. Kemudian tinggal diklik jenis hibahnya adalah penelitian tesis magister. Begitu aja. Jadi cukup simpel. Nah, terima kasih Pak Lukman. Ini Pak Salmon ini semester 1 dan beliau praktisi Pak awalnya. Jadi mungkin nanti Pak Salmon hubungin saja Pak Humiras ya. Mungkin Pak Baik Bu. temanya kan ini ya, nanti beliau akan bantu ya. ya, mumpung semester 1 Pak Salmon, ini semangat-semangatnya. Monggo silakan. Baik. Banyak ide. Baik, Pak. Salam Oke, salam sama Pak Humiras nanti kalau beliau. Iya. Ini satu ini nih. Yang tadi terkait dengan manajemen waktu ya, saya pikir memang mahasiswa harus punya manajemen planning dari awal ya. Targetnya penyelesaian kita kebetulan memang mentargetkan mahasiswa itu 70% selesai 2 tahun ini ya untuk S2. Sudah. Oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensinya, terutama kepada Prof. Moses. Terima kasih sekali sudah membimbing kami selama ini ya Prof, dari tahun lalu. Sudah pernah juga berkunjung ke kampus kami. Prof. Togar juga sebenarnya sudah pernah karena teman dari Pak Dadi ya. Prof. Nanti kapan-kapan bisa ke kampus juga, kita bisa kerjasama juga ya. Saya juga ikut di AMI ya Prof ya kemarin. Terima kasih Prof. Terima kasih juga Pak Lukman. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa berlanjut ya Pak ya. Terima kasih Prof. Moses, Prof. Togar. Kami juga menyampaikan terima kasih atas waktunya hari ini. Sharing ilmunya luar biasa untuk mahasiswa kami. Terima kasih. Sama-sama Pak.